aja. Ya makanya gitu punya uang juga belum bisa berkuasa gitu. Soalnya cuma satu gitu. Kalau di kita kan kayak ya udah buat ini Perindo gitu misalkan ya. Cuman Tapi kalian waktu dengerin lagu Indonesia Raya merinding nggak? Kalau misalkan lihat ini nih, timnas Indonesia main, baru merinding. Iya. Ada rasa bangga. Ada rasa bangga ya. Kalau bareng-bareng gitu terus menggema itu merinding. Merinding kan berarti kita tuh masih sifat nasionalisnya masih ada. Masih ada. Iya, Iya. gitu. oh, tadi Kemarin kan meragain ini ya. soalnya. Ngumpul sama komunitas gay, perayaannya itu. Fitnahin zaman. Hello guys, welcome to our channel yaitu RSJ. Yeay. Dan sesuai dengan namanya nih ya, sesuai dengan namanya, seperti biasa kami adalah sekumpulan manusia-manusia yang kadang gila, kadang waras. Dan seperti biasa kita akan membahas hal-hal yang fun pastinya ya. Dan juga disclaimer dari kami kalau bahasan-bahasan dari kami itu adalah bahasan yang niatnya adalah untuk fun ya. Ya. Jadi untuk fun, jadi betul. jangan ditelan mentah-mentah dan dibawa enjoy, oke? Untuk Jangan ada kalian yang semua tersinggung pelaku. juga ya, maafin kalau Jangan tersinggung. tersinggung juga dan seperti biasa kami mohon untuk like, share dan subscribe-nya Sabrik. untuk kedepannya channel kita bakal lebih berkembang, lebih baik lagi ya. Dan sekarang kita akan membahas satu tema yang lagi relate nih ya, yaitu 17-an. Nih tema kita adalah sekarang bahas apapun tentang 17-an. Ya, kebetulan sekarang emang tanggal 17 Agustus ya. Nah Kita itu take tanggal dan 17 Agustus. Oke, ini kita tanggal merdeka 17. nih kita nih ya Mau merdeka. nyanyi dulu nggak? Indonesia. Atau kita joget-joget. kanan gitu tadi kita kan kiri gimana. Oh ngeri. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol nih untuk para bro-bro. Ada Gekun, ada Garut, ada Api dan ada aku Icel yang akan membahas. Bingung sebenarnya bahasannya apa karena terlalu banyak nih ya untuk kita kaji di sini tuh. Tapi suka ada aja kan pertanyaan-pertanyaan lucu nih. Yuk kita sekarang mau nanya tentang. Nah mumpung nih kita udah 80 tahun loh ini merdeka nih. Ya gitu. Gimana 80. nih makna? 80? Udah tua dong kalau di manusia udah Oh manula iya ya. dong, udah tua dan sudah rentak dan memang rentak nih kayaknya ya. Tapi apakah Indonesia ini semakin dewasa? Nah itu gimana? Boro-boro. Udah bukan dewasa lagi harusnya mah tuh 80 tahun. Duh, Tidak gimana makin dong? bijak juga ya berarti. Maknanya gimana nih sok masing-masing yang ingin mengutarakan nih makna Makna kemerdekaan Kemerdekaan, yang sekarang atau secara general nih? Secara Apapun. mungkin secara general 80 tahun perjalanan kita merdeka. itu boleh, Boleh. itu boleh, itu juga bisa kalau kita sudah merdeka belum nih gitu kan bisa. Maknanya aja apa? Ya, siapa dulu ya? Saya mau ngerokok dulu ah. Sok siapa dulu? Udah sok Pih, duluan Pih. Gimana nih? Gimana maknanya kalau Bapak Pendidikan RSJ dulu? Kela. Kok heula. Ya, waduh, Gimana nih? Wah, sebat harus. dulu ini biasa. Let's go. Gimana menurut nih? Bapak? Soalnya kita nggak bisa mikir guys kalau terlalu serius, bener gak? Oh, Kalau menurut saya ya, emang ini serius? apa ya? Tidak bermakna. Atau ada Maksudnya gini, kesan-kesan ya, apa gitu? Dari tahun ke tahun, dari apa ya? Dari masa ke masa, tahun ke tahun, kayak mengulang lagu lama kaset rusak ini mah. Jadi nggak ada yang Mengulang berubah. lagu lama, kaset rusak. Iya. heeh. Jadi dan terjadi lagi, Terjadi itu lagi, itu lagi. Maksudnya nggak ada perubahan yang signifikan dari mulai apa ya secara kenegaraan, apakah ada yang berubah gitu? Apakah kita masih jajah atau enggak gitu kan ya sama gitu. Mungkin untuk saya pribadi ya, misalkan untuk yang lainnya nggak tahu sih gimana. Ya mungkin ada suatu rasa apa gitu kan, ada kemajuan atau apa gitu kan, teknologi aja maju. Ya teknologinya yang maju tapi Indonesianya enggak. Jadi tetap apa mentalnya atau kebiasaannya apa gitu. Ya mungkin mentality yang harus dirubah sih. Jadi masih ini ya, masih stuck gitu. Tuh Api kayaknya mau ngomong tuh apa tuh? Mikir tadi kayaknya mau ngomong nih. Biasanya dia kalau ngomong sangat bijak dan sangat gila. Kayaknya Dan di Icel sebelah dulu. juga. Kayaknya Icel dulu. Takut keseleo lidah. Saya sebagai pro pemerintah harus mikirin dulu bahasa-bahasa Aku juga yang kan sebagai baik. pro pemerintah nih ya, jadi Iya. memaknai kita udah merdeka 80 tahun itu lebih ke simbolik kali ya. Kalau simboliknya memang kita tuh udah merdeka dan udah punya konstitusi sendiri, punya pemerintahan sendiri. Cuma kalau untuk implementasinya ya ya seperti Mungkin lawak-lawak. Bisa jadi merdeka untuk beberapa orang kayak pejabat gitu kan ya. Iya. Ya kayak kemarin sidang mereka bisa joget-joget gitu kan.
Coba rakyatnya bisa joget-joget boro-boro ya, make kelas di bisa. rumah. Joget di TikTok, joget. Dangdutan pas 17 Agustus. TikTok juga joget. Tapi emang gitu kan makna kebebasan makna merdeka itu sebenarnya kan kebebasan ya. Iya. Kalau secara politik kan paling kita tuh bebas dari penjajahan dulu Iya, kan. betul Iya. Kalau secara pribadi ya kita kan bebas menentukan pilihan kita gitu kan. Tapi rasa-rasanya tuh makin kesini tuh buat pribadi aja makin nggak bebas gitu. Iya sih, Kayak banyak yang dibatasi. ditahan-tahan Iya. gitu, banyak yang dijaga-jaga. Apa lebih ke Contohnya Bang aturan Messi. maksudnya? Contohnya apa ya, kayak mungkin kebebasan berpendapat gitu kan, kayak tadi juga Bapak Cipta takut salah ngomong gitu gitu kan, itu kayak iya. nggak bebas gitu kan. Bukan. Kayak nggak bebas Iya deh, gitu. Enggak bebas pro pemerintah. Ya harus Ya kan, kalau Bro. dulu baru bebas, kalau nggak pro gimana? Iya kan, justru karena kita pemerintah berarti kan itu udah merdeka nih. Iya, Ya kan bebas berarti Ya ngomongnya. kebetulan saya kan pro Oh, gitu jadi ya. bebas. Ya, Jadi bebas. Jadi mereka hanya untuk yang pro gitu kan. Ya tapi kan belum tentu benar juga omongan saya. Ya, nggak apa-apa, padahal kan kita kan merdeka bebas. Ya merdeka bebas. Kan udah disclaimer tadi ya, kita tuh udah disclaimer. Ya itulah gitu, kalau menurut saya gitu sih. Kalau Makin kesini makin kayak dijaga gitu. Oh, Jadi makin- belum kurang bebas. Kalau kata saya sih mungkin makna kemerdekaan adalah Ah, soalnya apa ini pro sebagai pro pemerintah jadi Nggak bebas guys, ngomongnya aja udah nggak bebas. Belum merdeka berarti kayak. tadi belum merdeka dong. Apa aja yang bagus untuk pemerintah? Bentar, Siapa tahu bentar, kan bentar jadi- ya, jadi bentar ya. komisaris BUMN. Nah, Ya, Pak Prabowo komisaris. ya hidup. Bismillah, Nah, komisaris siapa tahu gitu. kan. gimana kalau tiba-tiba ada telepon dari Prabowo, Bapak Cipta diangkat menjadi menteri. Ya, bahaya ya. Nanti ke Menteri depannya naon hayangna. Hayangnya jadi menteri Kalau naon. menteri naon ya. Ya minimal sekelas Luhut ya, kayaknya sekelas Opung ya. Menko lah, Menko kan itu Menko. megang banyak. Ya. Iya boleh, ya, Muluk, intinya mesti muluk. berkuasa lah ya. Mulu kayaknya. Ih, kan ditelepon Bapak Cipta. siapa tahu dia bisa nggak benar jadi nanti kita menteri? bertiga ke depannya kalau konten gini aja terus temanya pro pemerintah. Iya, Bismillah. mau diangkat nggak? Jadi Mau menteri diangkat kan? nggak? Ya makanya pro pemerintah. Lihat Abu Janda aja yang nggak punya rekam jejak. Kalau Abu Janda jadi naon emang? Komisaris? Aslina jelma goblok eta. Iya. Orang nggak tahu sih yang ngikutin Jasa politik marga soalnya. Ya kayak komisaris. marga ya? Iya, komisaris. Jadi komisaris. Aduh, Bisa kan? kok bisa kayak gitu ya? Yang Ya penting bisa. pro, yang Kan penting merdeka. kan merdeka. Orang mendadak tidak pro. Merdeka kan. Mendadak tidak pro, orang serius. Salah satu orang yang paling aing benci sebenarnya eta. Orang nggak tahu nggak pernah ngikutin yang gitu kan. Asli gitu. Tapi di sini aturannya kan nggak boleh menarik kata-kata, jadi tetap Bapak sudah pro. Oh, oke. Oke. Bismillah komisaris. Hidup. Oke. Siap. Jadi gini ya, apa ya maksudnya kalau misalkan tiap tahun diadain cuma secara seremonial doang gitu kan. Simbolis. Iya simbolis, seremonial gitu. Tiap tahun ada upacara segala macam, tapi esensi dari kemerdekaan itu nggak dapat gitu. Nah itu makanya berarti kalau secara makna nih ya, kalau dari makna itu apa emang ternyata kita merdeka just an illusion gimana coba? Ternyata cuma ilusi loh kita merdeka nih, kan bisa aja. Kita menurut kalian gimana? Jadi ternyata kita tuh masih terjajah. Siapa Sebenarnya tahu. tuh gitu ternyata Dia ini lari. merdeka Iya, teh sok hanya siapa tahu ilusi ya. kan. Gimana coba? Iya sih. Mungkin sebagian orang banyak yang ngerasa gitu sih kalau misalkan apa ya? Mungkin dari penjajahan berbentuk kolonial bahwa kita diperangi atau itu ya yang enggak, tapi misalkan dari kebebasan untuk apa ya? Untuk berpendapat, terus kita apa ya dalam pekerjaan secara finansial misalkan segala macam gitu kan masih terjajah gitu kan. Iya. Syarat-syarat. Iya, misalkan apalagi pekerjaan gitu kan, apalagi apa kualifikasi untuk masuk kerja di Indonesia tahu sendirilah, gaji minim tapi pengen spek super Spek Superman. Superman gitu kan. Berarti kita terjajah apa ya sama bisa dibilang sama sistem Sistem, dong. iya. Sistem Iya. terus regulasi. Ya, berarti regulasi kan? itu kan dibuat oleh pemerintah yang harus bikin aturan kan. Iya. Heeh. Jadi perusahaan-perusahaan nggak bisa seenaknya gitu kan. Cuma jadi terjajahnya juga ini juga ya, segmented juga ya kalau gitu. Kan tidak semuanya merasa. Kalau Nggak misalkan semuanya, ada Ya kan? heeh. Lebih ke yang kecil sih jatuhnya. Ya, tapi kenapa ya? Kok jadi apa sih? Mindsetnya tuh begitu gitu. Yang kecil merasa terjajah, yang tidak, yang di luar itu merasa wah sudah merdeka gitu. Ya namanya negara demokrasi memang gini sih.
Gitu. Sistem sih ya, berarti balik lagi. Sistem sih. Demokrat. Sekarang apalagi mungkin Indonesia lebih ke arah kapitalis juga mungkin ya Ruth. Iya, heeh. Iya, hampir-hampir gitu Soalnya ya kalau dibilang miskin Indonesia enggak, negara kaya, cuman kaya untuk segelintir orang gitu. Betul. Jadi betul. gap antara si miskin dan si kaya jauh banget, di situ ada kesenjangan. Apalagi orang kan ya, Cindo ya. Yang sehari pengeluarannya 50.000 guys. Ya, ya. Misalkan ada apa, mobil-mobil Wah, gede banget tuh kan. 50.000. Banyak di Indonesia. Iya banyak. Heeh. Cuman ya itu kesenjangan sosialnya tinggi banget gitu. Jadi apa kontradiktif. Jomplang. Kontradiktif, bahasa kerennya tuh kontradiktif. Nah, Kalau misalkan dibilang Indonesia negara kaya, memang betul negara kaya. Tapi kayaknya lebih ke apa berarti? Sumber daya atau apanya? Ya maksudnya kalau kita jabarkan gitu. Dari sumber daya alamnya juga memang kaya, cuman kan itu apa ya, nggak dipergunakan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Jadi untuk konglo untuk Ya, elit mungkin global, susah- untuk segelintir orang. susah juga gitu kan kalau misalkan mau ngasih secara adil ke 280 juta si rakyat tuh kan kadang-kadang kan pasti ada aja nggak dapet. Tapi kalau aku mikirnya mah malah kayaknya kita udah 80 tahun merdeka harus sudah dipikirin dong dari dulu. Anggaplah dulu belum 280 tapi kan nggak juga cuman 10.000 orang kan. Harus sudah dipikirin dong berjenjang dalam 10 tahun berikutnya harusnya bisa gitu. Jadi apa tidak belajar gitu si pemerintah apa ya? Cara ininya gitu. Kayaknya dulu udah pernah ya dipikirin kayak gitu. Makanya ada rencana Nasakom. Oh. Nah, mungkin iya, kan iya, ya. iya. Kan sama rata sama rasa mungkinnya sedangkan Iya. kita demokrasi kan. Semua orang punya kesempatannya masing-masing gitu. Beda kan emang gitu. Jadi nggak bisa semua orang disamaratakan, nggak bisa gitu. Dan Ya, juga itunya nggak turun ya si idealisme Nasakomnya kan sudah berikutnya ganti rezim ganti lagi itu. iya, cuma sampai situ aja gitu lah. Bagaimana lagi, jadi emang wajar sih kalau demokrasi emang kayak gini gitu. Cuma Kalau lucu saya aja pribadi anekdotnya. sih pengen ini pemimpin yang diktator. Indonesia tuh butuh pemimpin yang diktator. Kalau diktator yang berarti tangan harus besi, gitu. dirubah, jangan demokrasi dong ya. Iya. Berarti iya. Jadi jeleknya demokrasi itu sebenarnya gini. Orang punya uang tuh bisa berkuasa. Iya, betul sekali. Punya duit Bisa ngambil tuh punya suara Itu soal intinya. intinya demokrasi itu jeleknya kayak menurut saya nggak tahu ya menurut kalian gimana. Menurut saya jeleknya itu. Jadi kalau dilihat misalkan kan sekarang ngelihat misalkan China gitu misalkan kan. Ya. Mereka banyak orang-orang kaya di Cina gitu. Tapi mereka nggak bisa ngebeli kekuasaan gitu. Gitu. Kekuasaan dipegang sama orang-orang yang emang di sana gitu di ranahnya gitu. Tapi Cina pernah republik loh. Republic of China itu kan di nama maksudnya doang. republik gitu itu kan umumnya pasti demokrat, kecuali kalau mikir dari originnya emang Ya tapi kan kerajaan emang kan ternyata gitu. masih komunis kan gitu kan. Sekarang partainya cuma satu kan. Iya, cuman Iya, itu yang cuman si itu aja. Ya makanya gitu punya uang juga belum bisa berkuasa gitu. Soalnya cuma satu gitu. Kalau di kita kan kaya ya udah buat ini Perindo gitu misalkan ya. Penting Gitu ada kan duit kaya ya. kita bisa buat gitu, bisa langsung berkuasa gitu di sini gitu. Yang berarti idealismenya beda kalau gitu di kita mah demokrasi itu udah sama apa? Jadi kayaknya kita nggak punya identitas, tiba-tiba dikasih demokrasi. Sementara kalau Cina kan dia udah dari dulunya kerajaan ya. Jadi udah punya apa cinta negaranya itu. Ya hampir di semua negara demokrasi gitu sih. Ibaratnya kayak US aja gitu. Sekarang lihat orang kaya Donald Trump gitu kan. Yang asalnya pengusaha punya uang akhirnya bisa naik gitu. Emang kayak gitu kalau demokrasi gitu. Ya namanya juga demokrasi ya. Semua orang bisa menjadi gitu. Semua orang bisa menjadi. Tapi gitu kan ya. Tapi. Makanya itu kan orang-orang kan semua punya egonya masing-masing kan. Mungkin ada yang pengen berkuasa gara-gara uang, ada yang pengen berkuasa gara-gara emang membenahi gitu kan ya. apalagi ngelihat kultur masyarakat Indonesia yang masih miskin gitu kan, kita dikasih amplop 100.000 aja kan pasti senang aja gitu kan. Iya. Orang juga kalau dikasih senang sih. Tapi orang seumur-umur belum pernah dikasih bro. Mana cek amplop. Tapi kalau misalkan di daerah Asli ya gak pernah dikasih. kalau di orang. Bandung di perkotaan mungkin enggak, soalnya kan takut takut viral atau apa. Kalau misalkan di daerah pedasan masih banyak itu money politik tuh. Padahal ngarepnya dikasih sama abah. Apa black campaign? Ya apa-apa. Orang mah bisa dibelilah siap suara. Ya kan mau jadi komisaris nanti kan. Jadi Bilang. dulu. Telepon siap diangkat. Siap Nomor diangkat. telepon kita cantumin ya Cel ya. Oh, siapa Biar tahu diangkat siapa ya. tahu gitu ditelepon kan lumayan. Siapa tahu kita bahas tema ini tiap
tiap saat kan ya, Iya. diangkat satu-satu kan ya. Oke. Kan keren kan, bukannya kita tuh pro pemerintah, demokrasi is the best pokoknya ya. Tuh, makanya nih, jadi harus bangga ke 80 tahun kita Indonesia yang selalu menjadi negara demokrasi. Jadi masih ilusi gitu kemerdekaan Ya, sebenarnya. menurut saya sih masih ilusi. Masih sih. Masih sih. Perasaan nama masih lah gitu. Iya. Lagi nggak Kita tuh bisa sekarang apa ya? Dijajah oleh bangsa sendiri ya. Kalau Nah, itu. misalkan pernyataan Betul. Soekarno kan dulu kan dia kan lebih gampang gitu perjuangannya lawan bangsa asing. Iya. Ya. Lebih susah kalian gitu. Karena Melawan melawan bangsa bangsa sendiri. Iya. Ya emang paling kerasa itu sih sebenarnya. Kita tuh yang paling kerasa sebenarnya ya, kita tuh saling menjelekkan satu sama lain gitu sesama bangsa sendiri gitu. Gampang banget dipecah gitu Indonesia tuh Iya. gitu. Itu kayaknya tradisi kali ya. Mungkin dari sebelum merdeka juga kayaknya udah gitu deh. Emang sudah seperti itu. Itu udah kayaknya udah mendarah daging ya, Cel ya? Darah daging berarti. Udah mendarah daging. Cuma ya. ya pertanyaannya apakah itu memang origin dari orang-orang sini gitu atau memang ada pengaruh dari penjajah dulu kan? Fitnah adalah darahku. Lagu naon? Kayak lagu dari satu band kayaknya deh. Nah gitu berarti. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang udah merdeka, kita ada lomba nih, ada perayaan gitu. Jadi ironis nggak? Jadi ternyata kita merasa masih ilusi tuh kemerdekaannya. Cuman kedok buat disangkanya wah ini mah biasa baik-baik aja gitu. Jadi cuman Tapi kalian waktu dengerin lagu Indonesia Raya merinding nggak? Kalau misalkan lihat ini nih, timnas Indonesia main baru merinding. Iya. Ada rasa bangga. Ada kalau rasa misalkan di bangga ya. Kalau acara-acara. bareng-bareng gitu terus menggema itu merinding. Merinding kan berarti kita tuh masih sifat nasionalisnya masih ada. Masih ada, Iya, iya. Gitu. Karena kan emang kita tuh sebenarnya bukan didoktrin sih ya, tapi dengan kita juga melihat ada sejarah-sejarah, ada literatur. Kalau dulu kan kemerdekaan juga nggak diraih dengan mudah ya. Iya. Nah itu tuh yang bikin kita tuh jadi ada bangga merah putih. Karena kan merah putih hasil dari berjuang. Kerasa perjuangannya. Ya, karena ada di suatu negara di sana nih, ada suatu negara nih yang baru-baru ini viral menghina Indonesia sebagai negara miskin yang merdeka. Itu negara Negara tersebut- mana? Negara mana? Bukan negaranya di seberang Selat Malaka aja. Nah negara itu tuh kemerdekaannya dikasih loh, beda dong. Timur Leste, Ya, bukan Selat Malaka dong. Tetangga. Tetangga berisik. Malaysia. Tetangga berisik. Oh, Malaysia. Manchester City. Oh, ya. Itu mah dikasih, maksudnya kan sama aja kan merdeka. Maksudnya dia bukan akhirnya sekarang menjadi suatu negara gitu, bukan kerajaan atau apa, walaupun masih pakai datu gitu kan. Tapi kan mereka tuh tetap ada proses untuk menuju merdeka. Beda dengan kita yang berjuang. Pakai darah kita tuh. Kita kan pakai darah ya, gitu. Jadi makanya bangga tuh di situ sih kalau aku mah gitu ya. Tapi nggak tahu nah generasi-generasi sekarang merasa seperti itu nggak iya. gitu. Yang paling benci ya soalnya gitu sekarang tuh kalau ngelihatnya misalkan ya ngelihat scroll sosial media, kenapa sih Indonesia teh selalu dibanding-bandingkan negara-negara lain gitu. Itu tuh bikin sakit hati sih secara nggak langsung ngelihatnya gitu ya. Gitu kan misalkan dibandingkan dengan negara Jepang mah gini, polisinya gini. Lah lu pernah ke Jepang emang polisinya kayak gimana gitu? Sama-sama busuk, kalau sama imigran Iya. mah nggak ada gitu. Disangkanya adem ayem gitu ya. Iya. Baik-baik aja. Lihat kotanya bersih-bersih gitu gak kayak di sini. Padahal di Jepang sendiri kan ada pasukan-pasukan yang bawa-bawa apa sih? Suka mulungin sampah. Iya. Berarti kan banyak sampah gitu kan. Ini nih buat orang-orang yang penyepong Jepang gitu ya. Itu juga framing guys. Dijajah udah. Iya masih dijajah ini mumpung nih ya. Kita kan pernah dijajah Jepang gitu. Please sekali lagi gitu ya. Kita ingatkan sekali lagi. Please jangan jadi penyepong Jepang gitu. Nah, sekarang kita masih Hidup PSHT! PSHT jangan salah tuh, itu bawa budaya Indonesia itu. Gitu kan PSHT Pencaksilat. datang ke Jepang yang dihina Indonesia sama orang Indonesianya sendiri gitu ya. Malu-maluin orang Indonesia gitu, PSHT di negara orang lain gitu. Aduh gitu kan. Please deh gitu. Negara mereka tuh Jepang gak sebagus negara Indonesia. Kalian tuh harus bangga jadi orang Iya. Indonesia guys. Itu ada framing juga Jepang ya. Dan kita juga di Indonesia juga dibilang bersih, beragak bersih tuh padahal
Ya kan? Iya, Daerah kalau yang, tertentu yang bersih. di media ya bersih-bersih aja Iya, gitu dia kan. bersih-bersih aja. Kalau emang nggak suka sama Indonesia ya udah silahkan pergi aja gitu ya, bener nggak? Kata Ya misalkan ke Berarti Auschwitz mengutip gitu ya, dari- misalkan ke Auschwitz, ke Swiss, ke Jepang silahkan. Gitu. mengutip kata-kata Silahkan. pejabat sepertinya Bapak mau calon pejabat nih kayaknya nih. Bismillah, Enggak, tapi emang Bismillah. bener loh. Tapi emang bener loh, silahkan gitu. bismillah Menlu. Di Indonesia juga kan udah penuh ya. Iya. Kalau kalian secara loge silahkan gitu, emang Ya benar Pak, gitu. silakan kalau ada duit nih juga mau. Gitu kan. Tapi kalau misalkan memang cinta Indonesia, yuk mari kita berkontribusi memperbaiki apa yang jeleknya Indonesia, jadi generasi penerus yang baik Nah, dari itu. mungkin pemerintahannya. Tapi bener sih kata Garut tadi ngomong diktator ya. Salah satu faktor pendukung juga emang diktator sih wajib. Jadi kayak begini ya, misalkan China ya. Dia kan banyak ya apa sih ngirim-ngirim apa sih anak-anak bangsanya buat ibaratnya belajar di Amerika, belajar di negara lain. Kenapa mereka tuh balik lagi gitu? Berarti kan ada cinta. Bukan cinta. Atau ada paksaan. Belum tentu cinta mungkin juga paksaan, mungkin ya, mungkin keluarganya disandra gitu. Tapi setidaknya balik lagi, bener gak? Ya Indonesia nggak kurang baik kayak gimana gitu. Kalian udah dibiayain sama Indonesia, kabur juga Indonesia nggak peduli gitu. Banyak kan orang gitu kan, bener kan? Bukan 1-2 loh gitu. Kalian udah dibiayain sama Indonesia, suruh apa sih? Ibarat sekolah di luar negeri, udah dapet ilmunya kabur, gitu kan? Gak mau tinggal di Indonesia gitu. Oh dibayarin Enak maksudnya di sana. beasiswa. Gitu. Beasiswa. Ya Dibayarin. misalkan seperti Tapi itu. nggak semua orang dapat beasiswa kan? Ada yang pengen kabur nggak ada duitnya gimana dong? Sebenarnya kan sekarang mah udah zaman teknologi ya, emang banyak kan apa sih peluang kerja tinggal apply, kalau itu ya udah langsung caw gitu pergi. Ya misalkan pengen ke Kamboja jadi admin judol juga bisa. Balik-balik ginjal jalan satu. Lo bisa kan ya, kalian mau tinggal di luar negeri silakan bisa gitu. Misalkan ada lowongan pekerjaan di Aussie gitu ya, bisa silakan apply, keterima ya silakan gitu pergi. Kamboja gitu. mah jadi ini Enggak, dong, supaya donor. enggak ini tuh sebagai, soalnya banyak teman-teman saya gitu ya, ibaratnya nyobain kerja di luar negeri gitu. Ternyata mereka tuh rindu Indonesia gitu. Rindu apa? Nasi Padang. Rindu korupsinya apa bisa. Kebebasannya, coy. Gitu. Kalian tuh udah hidup tuh sekarang tuh ya benar-benar merdeka gitu. Iya. Bebas. Naik motor, naik trotoar, gas. Gitu ya. Benar gak? Ya, so, kalian tuh bebas gitu ya. Kalian di negara Jepang, negara robot gitu. Siap gitu hidup jadi robot gitu. Bebas Indonesia mah kalian Indonesia makan. bebas loh, serius. Banyak orang Indonesia yang ke Jepang ya. Dia nggak mau balik lagi ke Jepang. Cukup sekali katanya gitu. Kira-kira udah biasa di Indonesia sebebas Iya itu. benar, serius. Tapi kalau katanya kalau kalian ke Jepang pengen ngelatih mental, bagus katanya. Emang bener mentalnya emang bagus gitu, patut diakui gitu. Cuman kalau kalian masih suka free gitu, suka main sama temen, suka kebebasan, wah Indonesia tuh udah paling gitu. gitu. Jadi ini ya, udah merdeka berarti ya. Ya kalau Jadi merdeka dong. merdeka. Merdeka. Pro pemerintah. Bebas. Pak Prabowo. Enak. Kalau boleh. Kalau kita kan merasa udah merdeka nih, negara-negara lain ini udah merdeka kan, negara-negara lain juga bikin ini nggak ya, apa Independence Day apa, jadi maksudnya kayak perayaan, Ada lomba lah, apa kayak gitu kan. Ada. Kan 17 Agustus tuh bukan Indonesia doang loh. Iya. Kayak Korea juga kan sekarang kan 17 Agustus kan Korea juga. Nggak tahu tuh. 17 Cuma mereka 18. pada lomba-lomba kayak kita nggak Bukan, gitu. jadi emang kebetulan gara-gara nih Perang Dunia Kedua kan. Nah Perang Dunia Kedua bubar tuh emang banyak negara langsung merdeka, banyak gitu. Makanya banyak yang Barengan apa gitu sih, ya. yang barengan. Lihat aja sekarang Atau Sok nggak mungkin Independence beda gitu. hari-hari doang gitu. Iya, Ingat cuma mah beda itu sehari, 2 hari, sehari, 2 hari 15 bahkan ada yang Agustus sama. India deh kalau nggak salah teh. Cuman tahunnya beda gitu. Itu aja kan kayak apa tadi, negara-negara Asia Selatan termasuk tadi itu kan tahun-tahun segitu. Ya sama, hampir-hampir mirip soalnya Pada gitu. tahun. Cuma gimana mereka perayaannya ya? Seru kayak Iya kita sih nggak gitu? perayaannya gitu. Ada lomba-lomba juga apa enggak? Gitu. Ada lomba-lomba juga atau enggak gitu kan? Atau udah we biasa we gitu. Atau Cuman biasa hari libur aja gitu aja kan. misalnya. Kalau Jepang lomba panjat bambu gitu nya. Lomba panjat sakura. Bambu mah di dia ge loba. Ya meren gitu kan. Oh bambu mah negara tirai bambu mah Cina. Salah. Jepang mah apa? Kayu. Kan rumah-rumahnya rumah-rumah kayu itu. Ada aja berarti kan panjat pohon berarti dia mah. Tapi bukan pinang. Nah tuh kalau di kita kalau lomba-lomba, kan sekarang lagi lomba nih. Ada Iya. nggak Yang apa kayak nyeleneh yang kayak diganti gitu, biar nggak terlalu ganti mainstream. Apa? Biar nggak mainstream kan apa coba? Lomba apa ya? Gimana kalau gini, berhubung program pemerintah
makan gratis. Nah, Nah, lomba makan kerupuk diganti lomba makan nasi padang. yang bareng kita mah. Iya, ikutan orang ikutan, nggak apa-apa. Nggak makan dulu di rumah berarti. Iya, nggak makan dulu. Ya, dah. Gratis kan? Umur segininya pipiluan dahar, no sih pipiluan dahar Kerupuk. kan Korea gitu kan. Pasti ditanya, Aji, sia jika budak letik pisan. Nah kan sih mau dahar nasi padang mah. Minimal mah puguh ya gitu. Keluar dahar kerupuk ge mau sangut ieu mah. Dipur berarti ya, dipur sok di. Cuma anak kecil jadi nggak pada ikut dong kalau kayak gitu. Mainnya, oi. Makan kita mah. Ya makanya itu mah Pakai khusus. nasi tetep. Ya itu mah khusus bapak-bapak gitu Apa yang daftar lombanya anak-anak yang lombanya bapak-bapak? Ah jangan kamu mah itu nasi padang aja. Nggak akan Bapak. kuat tuh bapak-bapaknya Bapak yang aja. lomba. Katanya si Rema mau ikutan ini katanya lomba masukin belut ke dalam pantat. Lumayan. Aduh leer. Gak usah pakai pelumas dulu ya gue deh. Lu kan udah licin. Lu sudah licin. Sudah masuk semua panitia. Panitia kok enak ya. Panitia kok enak ya. Malah bukannya mau udahan teh ada lagi enggak gitu. Dua belum. Minimal piton lah, jangan belut gitu. Belut. Ganti pakai piton. Pakai sanca ya. Pakai sanca. Ya orang yang naon nih sanca. Bahaya. Tuh guys, udah nasi padang terus masukin belut. Namun tuh kalau zaman sekarang mah teknologi udah tinggi kan, sekarang lomba panjat pinang ganti jadi lomba panjat sosial misalnya gitu kan ya. Udah banyak itu. Gitu kan. Udah banyak, kita aja belum Nggak giliran. banyak. Kita belum dapat ya. Kita belum dapat ini panjat sosial nih. Curiga ada lagi ini apa sih lombanya dirayakan di Roblox. Bener aja sih pasti kayaknya. Ada sih pasti kayaknya. Mapnya ada kan ada Pasti mapnya. ada sih. Buat Pasti bikin, generasi eta. kecil pasti ada aja Lumayan. gitu kan. Kita belum nyobain sih. Coba kita main Roblox. Tapi yang paling aneh tuh ya sekarang tuh ya, nggak tahu mungkinnya baru kerasa sekarang kenapa ya si acara-acara 17 Agustusan tuh kepisah-pisah gitu. Gimana? Sebenarnya Ya terpisah tuh. misalkan kalau misalkan saya tinggal di komplek nih ya, komplek misalkan komplek yang di sini kan. RW sini beda, RW sini beda, RW sini beda, RW sini beda. Kenapa nggak satu gitu? Bukannya temanya Indonesia bersatu gitu. Kenapa nggak disatuin aja? Nah, itu misalkan satu kecamatan gitu, satu kelurahan gitu. Kenapa mesti per RW gitu? Per RW ada acaranya, per RW ada acaranya. Jadi saya tiap jalan-jalan tuh ya ngeliat tuh sepi gitu. Apa venue-nya kali ya, tempatnya gitu. Iya mungkin venue-nya Kan- butuh Iya butuh kayak luas. ini juga mungkin kan si ini Apa- teh kan biar seru teh buat anak-anak kita gitu kan. Nah, kalau misalkan disatuin kan ntar takutnya ada anak-anak yang nggak kebagian. Ya kan kalau gede acaranya bisa gede juga hadiahnya, lombanya bisa Ya diperbesar mungkin lagi venue banyak itunya lagi. tempat kita mau lombanya misalnya di kantor kecamatan nih, kecamatan kan. Ya misalnya Aduh. kecamatan kegedean lah kelurahan gitu, satu Ya kalau kelurahan. pesertanya terlalu Apalagi- banyak kan berapa Iya, hari iya, nanti. terlalu ini apa. Liburnya cuma sehari misalkan kan. Ya misalkan atau lah jangan jauh-jauh 10 RT disatuin gitu yang se-daerah gitu. Soalnya ngelihat gitu ya jalan-jalan tadi gitu ya sepi gitu. Saya udah tinggal 5 tahun gitu ya di sini sepi gitu. Jadi maksudnya tuh yang di sini ya grup si ieu hungkul Kan gitu. belum si ieu juga grupna itu, gitu, ieu hungkul, guys, jadi belum kayak- juga jarak. Kalau jarak juga kan, kamu yang itu yang lomba-lomba anak kecil terlalu jauh misalnya kan, nanti tuh pulang-pulang diculik gimana? Malah di daerah Hilang. orang per RT perlombaannya tuh. Tuh kan lebih parah lagi PRT. gitu kan. Iya. Jadi sepi banget gitu kelihatannya tuh Ya gitu. kejauhan atau kalau misalnya ke suatu tempat ini kan kejauhan mungkin. Jadi biar simpel lah udah aja se-RT. Sama pesertanya ya anak-anak yang di sekitaran sini aja gitu. Tapi ada juga sih lomba yang per Kebagian RW-nya gitu, misalkan kayak lomba maraton kayak gitu. Ya itu yang disatuinnya. Yang disatuinnya terus Diadu per RW misalkan iya, gitu ya. Oh, lomba masukin belut ke pantat. Masukin lah. Ya, daftar. berarti Indonesia tuh sekarang fetisnya bukan kayak Jepang. Jepang mah kan tentakel ya. Ya belut. Iya belut. Aduh. Tentakelnya apa? Gurita cumi. Ya pokoknya mah tentakel aja gitu kan. Kalau di film-film Jepang yang porno itulah gitu kan. Tentakel Oh ini belut, sebut gitu. saja hentai apa? Ya seperti begitu. Dasar gitu. penyepong Jepang. Penyambang Jepang. Ya padahal jelek ya itu ya tuh kan. Jelek gitu padahal Jepang teh busuk. Busuk. Makanya ditontonin sama Pak Apih juga karena busuk. Aduh. makanya jangan ngewibu ya guys ya. Ya, kalau Wibu semakin terbukti kalau kita masih terjajah Jepang.
Aduh. Tapi ada ini nggak pengalaman pribadi apa kayak selain belut ya? Tadi kan ini pengalaman pribadi. Belut, Iya kan? belut mah kan masih hayalan itu belum. Oh, belum. Oh, bohong. Enggak, Wah, tadi disclaimer-nya bohong. pribadi. Pernah ya? Enggak, Pernah soalnya ya? guys tadi dia ini loh tadi Kemarin kan meragain ini dia soalnya. ngumpul sama komunitas gay, perayaannya itu. Fitnahin zaman. Fitnahin zaman. Soalnya tadi guys dia meragain loh, meragain. Dia kan Jadi- emang logika ya. Ya kan logika, mereka juga tahu logika. Oh, masuknya begini. Tahu, nggak usah diperagain kan. Tuh. Tuh yang lain ada nggak? Apa gitu yang Geli sih aku si belut nate keluar lidah nate. Emang ada lidahan? Ada, merah aku. Orai gaya lidahan, merah aku belut. Wah. kompetisi kok belut ya? Terus belutnya dipasak teh geus. Ah, lele itu dipasak. Keluar deh ya. Emang bakal dalam terus itu. Aduh, ada aja. Aduh. Gak apa-apa kok lele Ini, aja tuh. juga dimasak kan lele ya. Kan lele makanannya juga itu Apa kan. tadi apa tadi? Ya? Ininya. Ada pertanyaan apa tadi? Pertanyaan apa tadi? Ya, tadi yang sama kayak yang mana? Yang konyol tuh apa gitu. Oh, Pernah nggak di yang 17-an apa, tuh ada berkesan atau apa gitu. lomba apa yang kalian tuh konyol. Zaman dulu gitu. Iya kesan dulu pernah nggak gitu? Ya, pernah nggak gitu? Apa ya? Siapa tahu ada. Dulu orang sih waktu Kecil. waktu SD main bola gitu. Berkesan sih bukan konyol ya. Kita tuh kelas 5 ada kompetisi antar kelas gitu ada. Kita tuh ngelawan Lo di kelas- sekolah. di sekolah. Assalam. Di SD Assalam. Kita ngelawan kelas 6 terus kita menang gitu. Menangnya tuh ya dramatis lah menangnya tuh. Terus kan kita inilah di semifinal gitu kalau nggak salah itu ngalahin mereka tuh semifinal. Terus sampai ada teman yang bagus mainnya gitu ya. Iya. Sampai dibully gara-gara ngalahin itu. Dibully sama kelas 6-nya. Ya dibully gitu, sampai dibully. Akhirnya kita masuk final ngelawan, cuman kalah di final. Jadi kita cuma juara 2. Cuman itu situ berkesan gitu. Padahal kita cuma underdog lah gitu. Kelas 5 lagi ya, lebih kecil. Underdog tuh di bawah anjing gitu. Buah anjing. Ya, nanti ada lombanya nanti di bawah Nah, anjing itu gitu. lumayan lah gitu tuh mainnya udah bagus lah. Kalau misalkan lawan MU menang lah insya Allah. Bisa lah ya. Kayaknya lawan MU pasti menang sih, Rut. Kayaknya lawan MU mah wani lah ngadu Kalau di mah final juga. lawan MU lah bisa lah Bisa gitu ngebantai. Oke. Tim malam jadi bantai kali ya sama Arsenal apa? sama tim Garut aja dibantai di ntar malam. Seri lah minimal. Minimal lah minimal seri. Oh, sama MU Arsenal lagi, seri MU sama tim lagi, Garut ya. kalah gitu. Apalagi dong nih yang berkesan apa kek? Siapa lagi yang Apa berkesan? ya? Gak ada sih udah sih. Zaman Nah, dulu kamu mah nggak pernah ikut lomba ya? Iya nih, Lomba ya? dasar pemalasan nih Sunda nih. Kenapa orang banyaknya framingnya gitu ya? Orang Sunda nih pemalasan, wah salah satunya nih kayaknya nih pemalasan nih nggak mau lomba nih. Bobo. bobo. Aja. Oh lomba bobo. Lomba bobo. Oh boboin. Enggak. Ya kan boboin anak bisa kan lomba boboin. Oke. Ponakan kayak apa kayak kan bisa. Nah terus sekarang teh ada ini Cel yang rada sedikit mengganggu itu ya. Apa coba? Ya kan kemarin teh denger gitu ya. Wah enak ya negara-negara jajahan Inggris mah dibantu sama Inggris. Gimana? Nah gimana kalau misalkan Indonesia juga dibantu sama Jepang. Nah sekarang kita berhayal Cel. Ya. Misalkan Perang Dunia Kedua nih. Perang Dunia Kedua tuh ternyata Jepang dan Jerman tuh yang menang. Oh. Nah Ya. kira-kira di Indonesia tuh sekarang kayak gimana? Mungkin kita kayak Malaysia jadinya. Jadi masih kayak apa ya banyak kan istilahnya Commonwealth aja kayak ada bayar upeti tau. Upeti? Commonwealth ada itu nyetor ke itu memangnya kemerdekaan itu gretong. Iya. Ada. Nah kita bisa jadi kayak gitu. Apalagi kan Jerman juga ada background negara Eropa yang termasuk apa ya terkesan dulu tuh conqueror gitu kan bangsa Eropa tuh bisa jadi kayak gitu. Kalau menurut aku mah gitu ujung-ujungnya upeti terus nanti kayak apa sih ada keterbatasan juga dari Malaysia juga kan terbatas ya. Tapi belum tentu merdeka ya. Ini logikanya Jepang dan Jerman menang perang gitu. Ya, Jadi kan banyak orang yang ya inilah kemarin ngomong sama Wibu gitu kan kayak gitu. Duh enak ya kayaknya kalau Indonesia sekarang masih sama Jepang gitu. Anjir kan nggak banget ya gitu ya. Anekdot sekali. Tuh anak-anak muda tuh pikirannya tuh gitu. Sok gitu kan gimana gitu sok menurut Garut Kumbaharut. Pada intinya yang namanya mending merdeka sih. Seenak-enaknya dijajah lebih enak lagi merdeka walau sengsara. Betul sekali. Jadi kadang-kadang saya mikirnya gini sih ya.
Misalkan ya kalian tuh berpikir ya misalkan si wibu-wibu ini nih, wibu-wibu yang tidak tahu arti nasionalis gitu ya, yang selalu membanding-bandingkan Indonesia dengan Jepang gitu ya. Kalian tuh pernah mikir nggak misalkan Jepang sama Jerman menang nih ya, dikiranya ras kalian tuh bakal ras yang tidak ditindas gitu. Ya tetap dijajah. Dijajah tetap kan, nggak ada ceritanya Cipta berubah jadi Genji gitu. Naruto aja. Naruto gitu. Kita tuh kalau terlahir sebagai orang Indonesia, jika kita tuh sekarang tuh diinjak-injak coy. Iya. Diinjak-injak sama orang Jepangnya tuh di bagian dibully Jadi gitu. kasta Kasta terendah gitu tuh, kasta terendah gitu. Dan kalian tuh masih mikir enak ya gitu. Aduh please gitu. Gitu kan kadang-kadang gitu ya, aduh keterlaluan banget gitu sampai mikir kayak gitu gitu. Ya berkaca dari mana ya? Kalau mikir dijajah itu enak ya. Coba kita masih dijajah Jepang, mungkin kita jadi ini. Negara-negara lain aja merdeka kan ya? Iya makanya. Iya. Korea aja sekarang yang maju benci banget sama Jepang loh. Iya. Gitu kan sampai pingin perang lah gitu kan Korea sama Jepang saking bencinya sama si Jepang gitu. Kenapa Indonesia tuh nggak ada kayak gitu gitu. Bukan menyebar kebencian gitu ya. Cuma Tapi secara nasionalisme positif, kan. secara nasionalisme gitu. Korea sama Cina loh tambahan. Cina juga kan dulu pernah perang sama Jepang juga. Iya sama kayak gitu Sama gitu. kayak gitu. Jadi emang pada dasarnya Jepang itu sebenarnya banyak musuhnya. Lot of enemy sebenarnya gitu. Ya mungkin kalian kalau terlahir dari orang Jawa nih misalkan orang Sunda gitu ya ternyata Jepang menguasai Indonesia kalian tuh udah ditindas gitu. Iya. Si orang-orang Jawa, si orang-orang Jepang itu tuh sekarang tuh lagi ditindas gitu kita tuh gitu. Bukan lagi seneng-seneng negara maju, nggak ada gitu. Tapi Jepang jago dong framingnya berarti. Ngelihatnya oh, kita Sangat maju. jago Ya, sekali. sangat jago berarti Secara kultur emang jago dan disenangi gitu. Ya kebetulan kultur Indonesia juga sekarang kan dijajah sama negara sendiri ya. Indonesia tuh itu gitu. Gampang banget pecah belah gitu. Kayak sekarang industri musik gitu kan. Iya. Industri entertainment dihancurin sama bangsanya sendiri gitu kan. Ngapain gitu royalti kayak gitu. Waduh, mulai out nih guys. Iya. Tolong. Ini out nih. Nanti kita jadi tidak merdeka lagi nih. Gagal dong 80 tahunnya. Gitu kan. sok Nanti aja. jangan pakai lagu ya. Gimana? Lagu gimana? Jangan pakai lagu nanti pas diedit. Oh, Oh, iya. enggak. Nah, itu. Yang gratis lagu dari mana aja sih? Charlie, Van Houten, Lagu-lagu ini Noah, Ariel katanya gratis. bayar, Oh, itu bayar. Oh, bayar. Charlie Van Houten yang gratis. Tapi itu pro kontra sih ST12. sebenarnya. Ada pro kontra, tapi kita bahas aja nanti ya di next Iya. episode. Next tentang episode. ini ya. Oke. Yuk itu konklusi nih gimana nih? Untuk masing-masing nih untuk Kalau kembali saya lagi pribadi makna ya. kita merdeka nih gimana nih? Pendek aja sih. Saya cinta Indonesia tapi nggak dengan pemerintahannya. Wih. Tuh guys, itu keren sih kata-kata itu. Sebagai apa? Sebagai host Kalau saya sih telepon aja. Kenapa bisa? Bisa diomongkan, semua bisa diomongkan. Let's go. Oke. Apa nih, Lebih Kun? baik pilih saya daripada Abu Janda. Let's go. Pun. Benar gak? Setuju gak? Kalau dari saya sih Aduh. ngambil dari kata Garut lebih baik merdeka walaupun sengsara gitu. Betul sekali. Ini ada satu lagi peribahasanya gini apa sih? Lebih baik bersusah-susah di negeri sendiri daripada bersenang-senang Di negeri bergelamoran bintang di negeri orang. Wih. Anjay. Iya, betul. Anjay. Wih. Tuh. Ada lagi? Ya, Udah gimana? kamu Oh, lah. tinggal Ada. aku ya. Host gimana host? Dari aku mah simpel sih, soalnya kita mau gimana pun juga merdeka ya merdeka. Kita tetap memaknai merdekanya itu tetap bahagia dan bangga dengan kemerdekaannya. Tapi untuk makna terselubung dan makna-makna tertentu dari kemerdekaannya itu tuh balik lagi persepsi masing-masing ya kan ya. Iya. Kita Jadi punya- menurut kalian gimana guys? Nah, jadi Apakah gimana nih, kalian guys? sudah merdeka atau belum? Nah bisa kan nanti Tulis di komen. ya isi komen nanti kan bisa kalian nyeritain oh ini sebenarnya gini-gini isi komen supaya kita bisa sharing bareng ya guys ya. Buat wibu-wibu yang lebih cinta Jepang juga ditunggu ya komennya ya. Tunggu komennya itu apalagi Please, ya. let's go. Tantangin. Nanti debat nih kita nih ya. Debat tebal. Ya saya juga wibu dulunya cuman udah tobat gitu kan. Udah tobat gitu. Udah tobat gitu. Nah Oke, gitu oke, oke. guys. Oke guys, ada yang mau disampaikan lagi? Udah cukup. Oke guys, kalau gitu sekian chit-chat ngalor ngidul dari kami RSJ dan seperti biasa selalu mengingatkan untuk like, share, and subscribe channel kami dan komen-komen dong untuk kita nanti bakal bahas-bahas lagi atau mungkin tema apa dari kalian yang bisa Pengen kita dibahas nanti ke depannya ya. Oke, begitu. Terima kasih dari kami dan terima kasih semuanya. Merdeka! Dah.